Di sini saya mungkin sedikit mau men-sharing pengalaman saya secara singkat aja ya. Saya sebetulnya adalah anak muda biasa aja ya, seperti pada umumnya, di mana kalau banyak orang melihat, wah kalau jadi seperti Pak Andi enak banget ya, sekarang sudah sukses, sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri, sudah bisa, ya intinya impiannya sudah tercapai ya, kehidupannya nyaman. Stop dulu Bapak Ibu ya. Saya mau sharingkan ya, saya bergabung di komunitas ini 11 tahun yang lalu ya, sama seperti Anda. Ya mungkin Anda hari ini adalah anak muda biasa yang mungkin masih sekolah, masih mahasiswa, atau yang baru lulus kuliah, mau cari pekerjaan. Sama, saya pertama kali join di komunitas itu di usia 22 tahun, di mana waktu itu saya punya satu kegalauan ya, kegalauan yang menurut saya ini akan dialami oleh semua anak muda di Indonesia, yaitu setelah lulus saya mau kemana gitu ya. Ditambah saat itu kondisi keluarga saya ya finansialnya lagi kacau, dalam arti orang tua saya waktu itu pensiun Bapak Ibu. Di mana orang tua saya pensiun, saya menyadari bahwa saya nggak bisa cuman main-main aja, saya nggak bisa cuman santai-santai aja, tetapi saya harus segera ya mengambil keputusan untuk bisa hidup secara mandiri, secara keuangan. Nah, disitulah ya dengan kondisi yang terdesak saat itu, akhirnya saya mencari-cari bisnis apa yang enak gitu ya. Kenapa saya cari bisnis teman-teman, Bapak Ibu ya? Karena waktu itu saya masih kuliah. Nggak mungkin saya bekerja karena tidak memungkinkan ya. Kuliah sambil bekerja itu tidak memungkinkan saat itu. Akhirnya saya cari bisnis. Alhasil saya coba-coba banyak sekali bisnis, contohnya kayak jual pulsa ya, kemudian jual sirup Markisa, kemudian pernah jual banyaklah produk yang saya jual dan semuanya ya mungkin masih belum berhasil ya. Akhirnya saya tidak menyerah, saya terus mencari, akhirnya waktu itu saya ketemu dengan Bapak Chandra Putranegara ya. Terima kasih Pak Chandra Putranegara ya. Sampai hari ini saya belajar bersama beliau dan puji syukur ya, thank you atas mentoring dari Pak Chandra Putranegara, kemudian arahannya sampai hari ini bisa mencapai satu persatu impian saya. Oke. Nah, yang saya mau sampaikan adalah Bapak Ibu, bisnis ini menurut saya bisnis idaman. Kenapa? Saya mau tanya nih, siapa di sini yang backgroundnya eh, masih mahasiswa yang belum punya bisnis? Silakan tulis di kolom komen. Saya ingin tahu ya, saya sehari ini sedang berbicara rata-rata yang mendengarkan ini posisinya seperti apa. Yang mahasiswa mungkin bisa tulis di kolom komen, saya mahasiswa gitu ya. Tapi bagi Anda yang hari ini sudah bekerja, Pak, saya sedang bekerja, silakan. Atau Anda hari ini sudah punya bisnis sendiri, silakan. Saya sudah punya bisnis, silakan. Tulis di kolom komen. Saya ingin tahu, Anda yang nonton itu backgroundnya apa? Oke ya, ada yang mahasiswa, pelajar. Oke, apapun background Anda, silakan tulis aja Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya menyimpulkan bahwa bisnis ini adalah bisnis idaman? Simple Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau Anda mau cari bisnis nih ya, mungkin Pak Andi tadi sudah jelaskan ya, kenapa kita harus berbisnis, apalagi membangun di kuadran B tadi ya, bisnis yang punya sistem. Kenapa sih kita pengen cari bisnis? Ya, supaya kita bisa punya hasil lebih besar, betul nggak? Kalau bisa nanti kita bisa punya passive income, uangnya banyak, pengusaha itu hidupnya sukses, luar biasa, betul ya? Tetapi setelah saya selidiki, saya juga punya keluarga, saudara yang pebisnis. Tidak semua pebisnis itu enak Bapak Ibu. Kenapa? Yang pertama pasti harus punya modal yang besar, betul nggak? Kemudian belum tentu kita bisa menjalankan bisnis kita dengan sukses. Apalagi semuanya kita atur sendiri, semuanya kita handle sendiri. Nah, puji syukur kepada Tuhan ya, pada saat saya kenal komunitas Yes, saya cuma ikut arahan Pak Chandra, dan selang beberapa waktu kemudian, satu persatu impian saya tercapai ya, sampai hari ini saya terus bekerja keras ya untuk membantu teman-teman yang sudah bergabung. Saya menemukan bahwa bisnis ini adalah bisnis idaman. Kenapa? Karena di bisnis ini modalnya itu kecil Bapak Ibu. Bahkan tadi Pak Andi sampaikan, tanpa modal sekalipun, kalau Anda memang niat, ya Anda mau, ya Anda jadi dropshipper dulu aja juga bisa sukses. Nah, dulu saya punya seorang tim ya, nggak punya modal sama sekali. Nah, waktu itu contoh ada modal 2,3 juta. Dia nggak punya modal 2,3 juta, tapi dia lihat, wah 2,3 juta ini barangnya dapat ini aja. Alhasil dia kerja keras, menjualkan dulu produknya, dapat orderan, dia bergabung. Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu ya. Tanpa modal sekalipun Anda bisa. Yang kedua, selain modalnya kecil, resikonya kecil. Nah, cuman resiko kecil ini terkadang menjadi satu alasan ya bahwa bisnis ini nggak bisa sukses. Kenapa? Karena resikonya terlalu kecil. Kita nggak ada dorongan yang kuat untuk kita bisa sukses di bisnis ini. Ya, dan yang paling penting ya, kenapa saya bilang ini bisnis idaman? Karena hasilnya bisa sangat besar. Kok bisa Bapak Ibu ya? Ya Anda sudah melihat ya contoh-contoh nyata di komunitas Yes.
Ya mungkin hari ini salah satunya saya sharing Bapak Ibu ya, 10 tahun terakhir ini luar biasa ya. Modal saya pertama kali bergabung di tahun 2010 itu 1,7 juta. Nah, kalau saya konversi dengan hasil yang saya dapatkan, sudah berapa kali lipat Bapak Ibu dengan apa yang saya sudah keluarkan dan apa yang saya terima. Nah, ini penting ya. Bisnis ini adalah bisnis idaman. Nah, kalau bisnis ini bisnis idaman, berarti semua orang yang cari bisnis harusnya cari bisnis yang idaman. Betul nggak? Nah, jadi Anda yang diundang oleh pengundang Anda, say thank you aja. Kenapa? Anda sudah diinformasikan sebuah bisnis yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Ya, tinggal Anda ikutin aja langkah-langkahnya ya bersama mentor Anda. Dan saya yakin ya di Komtasius ini yang menarik adalah kita disiapkan mentor Bapak Ibu. Pak Andi tadi sampaikan, mentor di Komtasius ini sangat murah harganya. Ya, Anda bergabung, Anda dapat mentoring secara gratis. Kalau di luaran Anda harus bayar ya, bayar mentor atau coach bisnis untuk mengarahkan atau memperbaiki bisnis Anda. Dan di luar sana belum tentu yang ngajarin Anda itu juga punya bisnis seperti Anda. Nah, di Komdasies, mentor Anda itu menjalankan bisnis yang sama seperti Anda. Jadi, singkat cerita Bapak Ibu ya, mentor Anda itu sudah melewati semua jalan-jalan yang terjal ya, hambatan-hambatan dia sudah lalui, dan Anda tinggal follow aja. Nah, bukankah kalau kita punya mentor yang satu bisnis ya, dan beliau lebih paham daripada kita, bukankah jalan kita ya untuk mengembangkan bisnis ini lebih mudah? Setuju nggak Bapak Ibu? Dan lebih cepat tentunya daripada kalau kita bisnis tanpa mentor.